Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai belajar, biasakan terlebih dahulu berdoa ya. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan dapat memahami apa yang diajarkan. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran IPA kelas 7 SMP di semester baru ini. Hari ini kita akan membahas materi baru yaitu Sistem Organisasi Kehidupan Makhluk Hidup. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar! Kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini yang pertama, mengidentifikasi unit-unit penyusun makhluk hidup. Mendefinisikan pengertian sel, mengidentifikasi bagian-bagian sel tumbuhan dan sel hewan, menjelaskan perbedaan struktur dan fungsi sel tumbuhan dan sel hewan. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu sel. Sel sebagai unit terkecil penyusun kehidupan. Setiap organisme tersusun atas unit-unit penyusun kehidupan yang disebut organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan ini dimulai dari unit kecil yaitu sel. Selanjutnya, sel akan membentuk unit-unit kehidupan yang lebih kompleks lagi. Organisasi kehidupan tingkat sel didasarkan bahwa sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil setiap organisme. Sel sebagai unit terkecil berarti sel merupakan penyusun mendasar bagi tubuh makhluk hidup. Sel tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil dan tidak dapat berdiri sendiri. Adapun dikatakan sebagai unit fungsional terkecil berarti sel dapat melakukan fungsi beberapa proses kehidupan, misalnya menghasilkan energi, berproduksi, serta tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup bersel satu seperti bakteri, protozoa, dan beberapa jenis algae melakukan aktivitas dengan sebuah sel saja. Sementara makhluk hidup bersel banyak seperti tumbuhan, hewan, dan manusia memiliki sel dengan bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Bagaimana sel menyusun organisasi kehidupan? Berikut tingkat organisasi kehidupan yang perlu kita ketahui. Dimulai dari unit terkecil yaitu sel. Sel akan membentuk jaringan. Jaringan-jaringan akan membentuk suatu organ. Kumpulan beberapa organ akan membentuk sistem organ, dan sistem organ akan membentuk organisme atau individu. Berikut hierarki atau tingkat organisasi kehidupan yang lengkap. Dimulai dari unit terkecil yaitu sel. Kumpulan sel akan membentuk suatu jaringan. Kumpulan jaringan akan membentuk suatu organ. Kumpulan beberapa organ akan membentuk suatu sistem organ. Sistem organ akan membentuk organisme. Suatu organisme akan berkumpul membentuk populasi. Kemudian, kumpulan beberapa populasi akan membentuk komunitas. Kumpulan beberapa komunitas akan membentuk ekosistem, kemudian biosfer. Namun, tingkat organisasi kehidupan yang akan kita bahas adalah mulai dari sel sampai organisme. Sel adalah satuan terkecil dari makhluk hidup. Jaringan adalah kumpulan sel sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Organ adalah kumpulan jaringan berbeda bentuk dan fungsi. Sistem organ adalah kumpulan organ yang saling bekerja sama melakukan fungsi tertentu. Sedangkan organisme adalah makhluk hidup yang membutuhkan keterkaitan sistem organ. Selanjutnya, bagaimana struktur dan fungsi sel sehingga dapat menjalankan fungsinya.
Sebelum mempelajari sel lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui sejarah penemuan sel. Yang pertama, Robert Hooke menyebut sel untuk menggambarkan struktur seperti kotak dari gabus. Dia melaporkan gambar tersebut berasal dari pengamatan dengan komponen-komponen mikroskop atau mikroskop dengan dua lensa pada mikrografika. Yang kedua, Anthony van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek merangkai mikroskop sederhana atau mikroskop hanya dengan lensa tunggal. Mikroskop tersebut mampu memperbesar bayangan benda 270 kali. Van Leeuwenhoek pertama kali melihat organisme bersel tunggal dan dia menyebut hewan-hewan kecil. Kemudian Matthias Sladen dan Schwann. Sladen menyatakan bahwa semua tumbuhan tersusun atas sel. Sedangkan Schwann menyimpulkan bahwa semua hewan juga tersusun atas sel. Selanjutnya Johannes Purkinje menemukan protoplasma, yaitu di dalam sel terdapat cairan dan organel-organel. Robert Brown menentukan inti sel. Setiap sel terdapat inti yang mengatur semua kegiatan sel. Max Schultz, sel adalah protoplasma beserta nukleus dan protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan. Selanjutnya Rudolf Virchow mengatakan omniselula eselula yang artinya sel berasal dari sel. Sel merupakan unit pertumbuhan. Berdasarkan pendapat para ilmuwan tersebut, akhirnya diperoleh teori sel. Yang pertama, sel merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup, sel merupakan unit fungsional terkecil makhluk hidup, dan sel merupakan unit hereditas makhluk hidup. Senyawa penyusun sel. Sel terdapat dua komponen kimia. Yang pertama, senyawa anorganik, yaitu senyawa yang berasal dari sumber daya alam mineral, bukan makhluk hidup, terdiri atas air, garam-garam mineral, dan gas. Kemudian, senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup serta unsur penyusun terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Contohnya karbohidrat, protein, dan lemak. Ukuran sel. Sebagian besar sel berdiameter antara 1 sampai 100 mikrometer. 1 mikrometer sama dengan 1/1000 mm. Umumnya sel bersifat mikroskopis karena ukurannya sangat kecil. Berikut bagian ukuran sel dengan mikroorganisme atau makroorganisme lainnya. Struktur sel prokariotik dan eukariotik. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik memiliki struktur yang lebih sederhana dibandingkan sel eukariotik. Berikut tabel pembedanya. Yang pertama, keberadaan membran inti. Sel eukariotik memiliki membran inti sel, sedangkan sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sehingga bahan inti dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Yang kedua, kelompok anggotanya. Sel eukariotik yaitu kingdom Plantae, Animalia, dan fungi atau jamur. Sedangkan sel prokariotik hanya terdapat pada kingdom Monera yang meliputi semua jenis bakteri. Kemudian yang ketiga, keberadaan sistem endomembran atau organel-organel yang terbungkus oleh membran. Sel eukariotik memiliki sistem endomembran, sedangkan sel prokariotik tidak memiliki sistem endomembran. Bakteri memiliki struktur sel prokariotik. Sel prokariotik terdiri atas beberapa bagian, yaitu dinding sel, membran sel, sitoplasma, mesosoma, ribosom,
serta materi genetik berupa DNA dan RNA. Dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglikan, lipid, dan protein, dan berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk yang tetap. Membran plasma tersusun atas molekul lipid dan protein yang berfungsi melindungi isi sel, serta mengatur lalu lintas ion, dan molekul-molekul yang masuk dan keluar sel. Sitoplasma tersusun atas air, protein, lipid, mineral, dan enzim. Mesosoma berfungsi sebagai penghasil energi. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Materi genetik berfungsi untuk membawa sifat-sifat yang harus diwariskan kepada keturunannya. Dan jika ada, flagel berfungsi sebagai alat gerak, dan pili berfungsi sebagai tempat perlekatan pada substrat. Selanjutnya, tumbuhan dan hewan memiliki struktur sel eukariotik. Berikut penampakan selnya. Yang pertama sel hewan, kemudian sel tumbuhan. Bagian-bagian yang menyusun sel eukariotik. Sel dibedakan menjadi 3 bagian utama, yaitu membran sel atau selaput sel, sitoplasma, dan nukleus atau inti. Berikut penjelasannya. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan dan terletak di bagian terluar sel dan berfungsi untuk melindungi dan mempertahankan bentuk sel tumbuhan. Membran sel. Membran sel merupakan bagian yang membungkus sel sebelah luar, yang berfungsi mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel, dan melindungi seluruh isi sel atau protoplasma. Membran sel bersifat semi-permeabel, artinya hanya dapat dilalui oleh air dan zat-zat tertentu, misalnya cairan, gas atau zat padat terlarut secara osmosis dan difusi. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang dibungkus oleh membran plasma. Di dalam sitoplasma terdapat membran intrasel yang membungkus organel sel, misalnya membran yang membungkus mitokondria, kloroplas, silosom, plexisom, retikulum, endoplasma, dan badan Golgi. Bagian sitoplasma yang berada di antara organel dinamakan sitosol. Organel sel. Yang pertama, nukleus atau inti sel. Inti sel atau nukleus adalah bagian sel yang berukuran besar. Inti sel berbentuk bulat telur atau tak teraturan. Dikelilingi oleh sitoplasma dan terletak agak di tengah sel. Dibatasi oleh membran inti atau pertukaran materi nukleoplasma dengan sitoplasma. Nukleoplasma mengandung nukleolus, anak inti, dan kromosom. Di dalam kromosom terdapat gen sebagai pembawa sifat keturunan. Inti sel berfungsi mengatur dan mengendalikan seluruh proses hidup termasuk perbanyakan sel dan respirasi sel. Retikulum endoplasma merupakan lipatan membran yang terbentang dari inti sampai ke membran sel. Ada 2 macam retikulum endoplasma, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar memiliki bintik yaitu ribosom, sehingga berfungsi sebagai tempat sintesis protein, yang hasilnya akan disempurnakan lebih lanjut di dalam badan Golgi. RE halus tidak memiliki ribosom di permukaannya. Berfungsi sebagai tempat sintesis lemak, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi serta transportasi molekul dari bagian sel satu ke bagian sel yang lain. Ribosom. Ribosom banyak tersebar di dalam sitoplasma, melekat juga pada retikulum endoplasma, berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Badan Golgi merupakan organel berbentuk seperti kantong yang dibungkus oleh membran. Berfungsi sebagai tempat sintesis polisakarida membentuk membran sel, kantong sekresi untuk membungkus zat yang akan dikeluarkan oleh sel, membentuk akrosom pada sperma,
membentuk kuning telur pada sel telur dan membentuk kuning telur pada sel telur dan membentuk lisosom. Mitokondria adalah tempat pembentukan energi untuk keperluan sel. Digunakan untuk tempat pemecahan molekul makanan sehingga dihasilkan energi. Berkaitan dengan fungsi tersebut, mitokondria sering disebut the powerhouse of cell. Selanjutnya, vakuola merupakan organel sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Merupakan rongga di dalam sel yang berperan menyimpan berbagai zat, misalnya air, zat makanan, atau zat sisa. Kloroplas, organel yang hanya terdapat di dalam sel tumbuhan. Organel ini mampu mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Terdapat pigmen hijau yang disebut klorofil yang berfungsi menangkap cahaya yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Kemudian lisosom. Lisosom adalah vesikel yang terbentuk dari badan Golgi yang mengandung enzim-enzim hidrolitik yang berperan dalam proses pencernaan. Hanya terdapat pada sel hewan. Selanjutnya sentriol. Perkembangan dari sentrosom, kumpulan mikrotubulus yang strukturnya berbentuk bintang. Terdapat sepasang berperan dalam pembelahan sel, dan organel ini hanya terdapat pada sel hewan. Alat yang digunakan untuk mengamati sel. Sel berukuran sangat kecil sehingga tidak dapat diamati menggunakan mata secara langsung, sehingga diperlukan mikroskop untuk mengamati sel. Mikroskop adalah alat optik yang memungkinkan mata manusia untuk mengamati objek mikroskopis atau objek yang berukuran sangat kecil dengan bantuan rangkaian lensa yang dapat memperbesar bayangan objek tersebut. Berikut penampakan mikroskop. Terdapat dua lensa, yaitu lensa okuler di dekat mata pengamat dan lensa objektif yang terdapat dekat objek pengamatan. Selanjutnya ada bagian tabung, revolver, lensa objektif, meja benda, kondensor, diafragma, cermin, kaki, sendi inklinasi, pegangan sedia, pegangan, sekrup pengarah halus, dan sekrup pengarah kasar. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki beberapa kekhususan yang tidak ditemukan pada sel hewan. Kekhususan tersebut diantaranya terlihat pada ciri-ciri yang terdapat pada tumbuhan. Tumbuhan tidak mampu melakukan pergerakan bebas seperti hewan dan bersifat menetap serta kaku. Tumbuhan mampu mensintesis makanannya sendiri sedangkan hewan tidak. Perbedaan komponen penyusun sel hewan dan sel tumbuhan dijelaskan dalam tabel berikut. Yang pertama, dinding sel. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel. Kemudian vakuola. Sel hewan tidak memiliki vakuola. Walaupun ada, vakuolanya kecil, sedangkan sel tumbuhan memiliki vakuola. Kemudian kloroplas. Sel hewan tidak memiliki kloroplas, sedangkan sel tumbuhan memiliki kloroplas. Selanjutnya sentriol. Sel hewan memiliki sentriol, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Terakhir lisosom. Sel hewan memiliki lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Materinya akan dilanjutkan minggu depan. Selanjutnya, silakan mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.